Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih dan solihah kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silahkan dibuka terlebih dahulu bukunya. Dibuka halaman 38. Pelajaran 1 yang ada di bab 2. Bab 2 pelajaran 1 halaman 38 tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bu Guru sudah tahu, pasti banyak di antara kalian yang sudah mengetahui kisahnya Nabi Yusuf. Namun tidak apa-apa, sekarang kita ulang kembali. Nah, hari ini kita akan membahas kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sebelum masuk ke poin utama, di sini Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu garis keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, garis keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapak para nabi. Nah, di sini asal usulnya. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di sini Bu Guru tidak menuliskan semua anaknya, melainkan ibu hanya menuliskan anak-anaknya yang menjadi nabi. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak memiliki anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam mempunyai anak, yaitu Nabi Yusuf yang juga menjadi nabi. Maka dari itu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, karena anak dan cucunya menjadi nabi. Berarti sudah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf memiliki ayah yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yusuf juga memiliki kakek yang seorang nabi, yaitu Nabi Ishak. Tuh. Kemudian Nabi Yusuf juga memiliki kakek uyut yang lebih tua lagi, yaitu Nabi Ibrahim. Tuh. Kalian harus paham ya, nanti kalau ditanya siapa bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub. Siapa kakeknya Nabi Yusuf? Kakek Nabi Yusuf yaitu Nabi Ishak. Kemudian kalau dibalik pertanyaannya, siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Ishak. Siapa cucunya Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Yakub. Seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini buku akan menjelaskan biodata Nabi Yusuf, sekilas tentang Nabi Yusuf. Yang pertama, yang sudah kita pelajari, nama ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf dilahirkan di negeri Kan'an. Kemudian Nabi Yusuf hidup di tahun 1635 sampai 1745 SM. Apa ini SM? SM itu sebelum Masehi. Masehi itu apa, Bu? Masehi itu perhitungan saat ini. Sekarang kan tahun 2021 tahun Masehi. Nah, Masehi ini dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf kan jelas ya, beliau ini dilahirkan jauh sebelum Nabi Isa, makanya disebut SM, sebelum Masehi. Jadi beliau hidup di tahun 1635 sampai tahun 1745 sebelum Masehi. Beliau berusia 110 tahun. Kemudian Nabi Yusuf memiliki 10 saudara seayah. Jadi saudara satu ayah, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini memiliki banyak anak, tetapi yang jadi nabi yaitu hanya Nabi Yusuf. Nah, Yusuf mempunyai 10 saudara satu ayah dan satu saudara kandung. Maksudnya satu saudara kandung bagaimana, Bu? Satu saudara kandung ini saudara satu ayah dan saudara satu ibu, yaitu bernama Bunyamin. Jadi 10 saudara seayah, artinya mereka satu ayah tapi dengan ibu yang berbeda. Kemudian mempunyai satu saudara kandung, satu ayah dan satu ibu.
namanya Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf pun juga memiliki anak. Beliau memiliki 3 anak, memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tempat dakwah beliau. Nabi Yusuf menjadi penguasa dan Nabi Bani Israel yang terkenal di daerah Mesir. Beliau menjadi tempat dakwahnya di Mesir. Sebutan kaumnya terhadap beliau yaitu Heksos dan Bani Israel. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam wafat di daerah yang namanya Nablus. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, di sini pasti kalian sudah banyak yang mengetahui, namun Ibu ulang, kita ulang bersama-sama agar kita akan selalu ingat dengan ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, Nabi Yusuf ini disebut dia adalah orang yang mulia, anak orang mulia, anak dari orang yang mulia, yaitu Nabi Yakub, cucu dari orang mulia, berarti tadi siapa kakeknya? Nabi Ishak. Kemudian cicit orang yang mulia yaitu Nabi Ibrahim. Dia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Yusuf dilahirkan di negeri Kan'an. Dia memiliki 10 saudara seayah dan 1 saudara kandung. Namun, ibunda Yusuf, ibunya Nabi Yusuf, itu lebih dahulu meninggal, sehingga Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Nah, perhatian yang dicurahkan Nabi Yakub itu menimbulkan rasa iri hati terhadap 10 saudara Yusuf, dan mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Yusuf alaihi salam. Nah, saudara-saudara Yusuf, karena mereka iri, mereka merencanakan untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi mereka, saudara-saudara Yusuf ini meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak main Nabi Yusuf di luar kota. Kemudian Nabi Yusuf dilempar ke dalam sebuah sumur tua. Nah, hal ini terekam dalam firman Allah. Bisa kalian buka Qur'annya nanti. Ceritanya ada di surat Yusuf ayat 17 sampai ayat 19. Setelah mereka membuang Yusuf ke sumur, mereka kembali kemudian berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Mereka berkata, saudara-saudaranya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang. Lalu dia dimakan serigala." Saudara-saudara Yusuf berbohong. Mereka berkata bahwa Yusuf dimakan serigala, padahal Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kemudian mereka juga berkata, ayah tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Mereka sampai berkata seperti itu. Kemudian saudara-saudaranya pun membawa barang bukti, yaitu baju gamisnya Yusuf yang berlumulah dengan darah palsu, padahal bukan darah serigala. Kemudian Nabi Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk. Maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku. Nabi Yakub pun bersabar. Kemudian Nabi Yusuf merasa sangat terpukul hingga kedua matanya memutih akibat kesedihan yang mendalam. Karena sedih, anaknya tidak ada, sering menangis, akhirnya matanya memutih, tidak bisa melihat lagi. Jadi Nabi Yakub merasa terpukul. Nah, kemudian datanglah seorang kafilah
atau seorang kelompok dagang menemukan Yusuf di dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf pun dibawa oleh kafilah tersebut menuju Mesir lalu menjualnya di pasar budak. Kemudian di pasar budak tersebut Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Pembesar Mesir ini mempunyai istri tetapi belum mempunyai anak. Maka dari itu beliau membeli Yusuf. Setelah Yusuf dewasa, Allah memberikannya ilmu dan hikmah di negeri Mesir. Nabi Yusuf pun menjadi sangat terkenal dengan kepandaiannya menafsirkan mimpi dan menjaga kehormatan diri dari rayuan tuannya. Pasti kalian sudah tahu bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat rupawan. Beliau sering digoda, tapi Nabi Yusuf pandai menjaga kehormatan dan rayuan dari orang-orang lain, dari tuan-tuannya. Nah, pada suatu waktu Nabi Yakub alaihi salam mengutus anak-anaknya, yaitu 10 anaknya, kecuali Bunyamin. Bunyamin nggak ikut. Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk membeli hasil bumi kepada seorang menteri Mesir. Ternyata menteri tersebut adalah Nabi Yusuf, tetapi saudara-saudara tidak tahu. Mereka menemui Nabi Yusuf untuk membeli hasil bumi. Namun, Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya tidak tahu bahwa mereka mendatangi Yusuf. Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya ini agar membawa Bunyamin pada kedatangan berikutnya. Jadi Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Kemudian saudara-saudara Yusuf pun datang kembali ke Mesir bersama Bunyamin. Kemudian Bunyamin ini ditahan. Nah, Yusuf juga memerintahkan kepada pembantunya untuk meletakkan sukatan di dalam karung Bunyamin. Sukatan tuh, jadi kan mereka pergi untuk membeli hasil bumi. Nah, mereka itu, Nabi Yusuf ini menyuruh kepada pembantunya untuk menaruh barang tukarannya itu ke karung Bunyamin. Jadi harta kan mereka tukeran hasil bumi. Nah, mereka ini kembali Nabi Yusuf ini menaruh lagi barang-barang yang dibawa saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf ini ceritanya bersedekah. Jadi nggak ngambil harta dari saudara-saudaranya. Harta saudara-saudaranya ini ditaruh di dalam karungnya Bunyamin. Dan Bunyamin pun ditahan. Saudara-saudaranya ini berusaha membebaskannya, namun sia-sia. Nabi Yusuf tidak melepaskan Bunyamin. Setelah itu mereka pulang. Mereka pulang bertemu dengan Nabi Yakub dan menceritakan kisah tersebut, menceritakan bahwa Bunyamin ditahan oleh seorang menteri Mesir. Kemudian Nabi Yakub semakin sedih dengan hilangnya dua putra beliau. Nabi Yusuf hilang, kemudian Bunyamin hilang. Beliau bertambah sedih. Kemudian Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya tadi yang 10 untuk kembali lagi ke Mesir dan harus membebaskan Bunyamin. Akhirnya saudara-saudaranya datang ketiga kalinya untuk bertemu dengan Nabi Yusuf membebaskan Bunyamin. Nah, saat mereka bertemu, Nabi Yusuf memberitahu mereka keadaan yang sebenarnya. Nabi Yusuf ngasih tahu ke saudara-saudaranya bahwa saya adalah Yusuf. Saya adalah Yusuf yang telah kalian buang ke dalam sumur. Dan ini saudara saya, yaitu Bunyamin. Saudara-saudara Yusuf merasa amat bersalah dan berdosa. Tetapi dengan kelembutan hati Nabi Yusuf, mereka memaafkan. Nabi Yusuf memaafkan mereka. Selain itu, Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk memberikan baju Yusuf ke Nabi Yakub. Baju ini sebagai tanda bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Setelah mereka bertemu dengan sang ayah, secara bersamaan Nabi Yakub alaihi salam mencium bahu Yusuf dan membuat penglihatannya normal
kembali. Jadi ketika tahu bahwa Nabi Yusuf masih hidup, penglihatan Nabi Yakub kembali normal. Nah, peristiwa tersebut kalian bisa lihat di Al-Quran, yaitu ada di surat Yusuf ayat 99 sampai ayat 100. Kita lanjut, penggunaan dirham. Nah, disebutkan dalam surat Yusuf ayat 20, yaitu artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Profesor Basam Jaror berkata, ayat ini menunjukkan tingkat peradaban masyarakat Mesir saat itu. Mereka sudah menggunakan dirham, mata uang perak yang berfungsi sebagai alat tukar dalam sistem perdagangan. Jadi pada zamannya Nabi Yusuf, dirham, mata uang di sana sudah berfungsi. Kalau kita kan rupiah, uang, di sana menggunakan dirham. Dirham adalah mata uang perak. Nah, di sisi ini kita juga menemukan saudara-saudara Yusuf yang datang dari desa menawarkan barang-barang untuk membeli bahan makanan tadi yang pertama. Allah berfirman, Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka dalam karung-karung mereka. Jadi mereka mau membeli hasil bumi, tetapi uangnya atau dirham ini dimasukkan kembali ke dalam karungnya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf memberinya secara sukarela. Kemudian perhatikan juga firman Allah yang ada di surat Yusuf ayat 88. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami. Dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi, mereka berkata kepada Nabi Yusuf, mereka ini mempunyai barang-barang yang sudah tidak berharga. Boleh nggak kalau barang-barang nggak berharga ini ditukar dengan gandum, karena mereka tidak punya uang. Kemudian Nabi Yusuf pun memenuhi jatah gandum mereka, dan Nabi Yusuf bersedekah kepada keluarga ini. Ini artinya bahwa Nabi Yusuf memiliki hati yang sangat lembut. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.